Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Dr. Mukodas Arif Subekti SPD MPD serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrohimah, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Islam, jurusan PJJPAI, UIN Ciber, Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mempresentasikan laporan akhir pengenalan lapangan perkuliahan yang berjudul Implementasi Pembelajaran Surah Al-Fil dan Surah Al-Kausar kelas 2 kurikulum berbasis cinta di MI Ma'arif Kabupaten Sleman. Baik, sebelum masuk ke inti laporan, saya ingin menyampaikan tujuan utama dari penyusunan portofolio PLP ini. Selain sebagai pemenuhan tugas mata kuliah, laporan ini didesain sebagai bentuk dokumentasi dan refleksi otentik. Kami ingin melihat sejauh mana perencanaan, pelaksanaan, dan hasil evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis materi surat Al-Fil dapat berjalan efektif ketika kita mengintegrasikan pendekatan humanis yang penuh kasih sayang ke dalam kelas rendah di sekolah dasar. Kegiatan PLP ini saya laksanakan di MI Ma'arif yang terletak di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Madrasah ini memiliki visi luhur yang sangat indah, yaitu Aku Mau Sama Wali, sebuah akronim dari akidah kuat, mandiri, unggul, akhlak mulia, dan wawasan lingkungan. Satu hal yang sangat istimewa di madrasah ini adalah kultur belajarnya yang menerapkan kurikulum berbasis cinta. Ini adalah sebuah komitmen pedagogis untuk mengedepankan empati, rasa aman, dan regulasi emosi anak sebelum guru menuntut transfer pengetahuan kognitif kepada mereka. Mengapa pendekatan ini sangat penting? Sasaran pembelajaran kami adalah anak-anak kelas 2 berusia 7 sampai 8 tahun. Pada fase usia ini, kondisi emosional anak masih sangat sensitif. Metode hafalan yang kaku atau tekanan berlebihan seringkali memicu rasa cemas, bosan, dan ketakutan untuk mencoba. Ditambah lagi terhadap keberagaman gaya belajar yang sangat tinggi, mulai dari visual, auditori, kinestetik, hingga siswa hiperaktif. Oleh karena itu, MI Ma'arif berkomitmen membangun ekosistem belajar yang ramah pada anak dan bebas intimidasi demi mewujudkan rasa aman psikologis atau psychological safety bagi anak. Beralih ke tahap perencanaan, di sini saya menyusun modul ajar berbasis kurikulum cinta yang ramah anak untuk materi pokok surat Al-Fil dan Al-Kausar. Kami menetapkan 3 target utama. Pertama, pada aspek psikomotorik, siswa mampu melafalkan surah Al-Fil dan Al-Kausar dengan fasih dan berani. Kedua, pada aspek kognitif, siswa memahami sejarah pasukan gajah secara sederhana. Dan ketiga, pada aspek afektif atau sikap, siswa mampu menginternalisasi nilai kerendahan hati atau humility serta menjauhi sikap sombong dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya memilih metode storytelling yang dipadukan dengan teknik simak ulang. Dongeng dipilih karena mampu menyentuh imajinasi naratif anak-anak. Untuk memfasilitasi perbedaan gaya belajar, kami menyediakan media berdiferensiasi audio murotal yang menenangkan untuk tipe auditori dan poster visual besar kisah pasukan gajah untuk tipe visual. Semua ini dinilai menggunakan sistem asesmen
otentik yang komprehensif, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Mari kita lihat bagaimana proses pembelajaran ini berlangsung di kelas. Saya membagi menjadi 3 tahap. Sesi dimulai dengan apersepsi berbasis cinta. Saya melakukan pembukaan singkat, menanyakan kabar emosi mereka, memberikan pelukan hangat bagi anak yang cemas, dan berdoa bersama. Pada kegiatan inti, siswa menyimak dongeng interaktif tentang kesombongan Raja Abraha dan ketaatan hewan gajah pada Allah. Lalu dilanjutkan dengan game kelompok menyusun kartu ayat. Pembelajaran ditutup dengan refleksi perasaan gembira siswa dan pembagian reward bagi bintang kebaikan. Bapak dosen dan rekan-rekan, hasil asesmen otentik menunjukkan data yang sangat menggembirakan. Keterlibatan aktif siswa selama proses belajar mengajar menyentuh angka 95%. Dari aspek afektif, 92% siswa dinilai sangat baik dalam menunjukkan empati dan sikap ramah di kelas. Pada aspek kognitif, 90% siswa mampu menjelaskan pesan moral kisah dengan bahasa mereka sendiri secara efektif. Sementara pada aspek psikomotorik, keterampilan menghafalkan ayat berkembang sangat baik tanpa diiringi rasa takut bersalah saat membaca. Melalui pelaksanaan ini, kami merefleksikan beberapa hal. Kelebihannya, pendekatan cinta kasih ini terbukti menciptakan suasana yang membahagiakan sehingga anak berani tampil percaya diri. Namun kekurangannya adalah media fisik poster kami masih terbatas dan perlu dikembangkan lagi. Adapun kendala lapangan seperti adanya energi berlebihan dari siswa dengan kecenderungan hiperaktif, berhasil kami selesaikan secara humanis. Mereka tidak kami hukum, melainkan dirangkul dengan hangat dan diberikan tanggung jawab khusus sebagai ketua kelompok kecil. Hasilnya, energi berlebih tersebut tersalurkan menjadi aksi kepemimpinan yang positif. Melalui pelaksanaan ini, kami merefleksikan beberapa hal. Kelebihannya, pendekatan cinta kasih ini terbukti menciptakan suasana yang membahagiakan sehingga anak berani tampil percaya diri. Namun kekurangannya adalah media fisik poster kami masih terbatas dan perlu dikembangkan lagi. Adapun kendala lapangan seperti adanya energi berlebihan dari siswa dengan kecenderungan hiperaktif, berhasil kami selesaikan secara humanis. Mereka tidak kami hukum, melainkan dirangkul dengan hangat dan diberikan tanggung jawab khusus sebagai ketua kelompok kecil. Hasilnya, energi berlebih tersebut tersalurkan menjadi aksi kepemimpinan yang positif. Sampailah kita pada bagian kesimpulan. Laporan PLP ini membuktikan bahwa 1. Kurikulum berbasis cinta terbukti secara nyata meruntuhkan kecemasan akademis anak kelas rendah. 2. Kombinasi storytelling dan media visual efektif menjaga konsentrasi belajar siswa hingga 95%. Dan kesimpulan terpenting adalah hakikat sejati dari seorang pendidik adalah menyentuh hati anak didik terlebih dahulu sebelum meminta mereka membuka gerbang pikirannya. Mengajar bukan sekedar mentransfer ilmu, melainkan menanamkan benih kasih sayang. Sebagai penutup, saya ingin mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Bapak Dr. Mukodas Arif Subekti, SPD MPD selaku dosen pengampu kami, kepada segenap jajaran MI Ma'arif serta anak-anak kelas 2 yang luar biasa yang telah mengajarkan saya
makna sejati dari kata pendidik. Demikian presentasi laporan akhir ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.